Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu, ya. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meneliti jalan para penuntut ilmu, dan diberikan kita kesempatan untuk belajar agama. Ini adalah nikmat yang patut juga kita bersyukur. Karena di antara tanda kebaikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seseorang dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka dia dimudahkan untuk memahami tentang agama ini. Maka di antara upaya kita untuk bisa lebih memahami agama kita, yaitu dengan kita menuntut ilmu, dan di antara ilmu yang wajib, yang penting ya, yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan fikih ya. Dan insya Allah kita mencoba untuk mendalami tentang fikih, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Dan alhamdulillah kita sudah mulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sore ini kita sampai di sesi yang ke-6 ya, kalau tidak salah. Dan kita masih di bab taharah, dan sampai pembahasan kita terakhir di pembahasan tentang siwak dan sunan fitrah ya, atau sunnah-sunnah fitrah. Dan kita selesaikan insya Allah pada sore hari ini untuk sunnah fitrah, dan kalau ada waktu kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab al-wudu. Baik, pembahasan kita kemarin adalah mengenal tentang sunnah fitrah, dan kita udah bahas bahwasanya fitrah artinya itu bisa maknanya adalah al-khilqah al-mubtada'ah. Mana fitrah itu artinya adalah asal penciptaan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun minal fitrah. Ada 5 yang bagian dari fitrah. Maka maknanya berarti adalah 5 perkara ini adalah merupakan wujud dari asal penciptaan. Jadi dia merupakan bawaan dari penciptaan. Maka ini menunjukkan bahwasanya asal penciptaan kita itu adalah membawa kepada kebersihan, ya, kerapian, ya. Karena ini bagian dari fitrah. Dan mana fitrah yang kedua adalah sunnah an-nabawiyah, atau sunan al-anbiya, sunan al-anbiya as-sabiqah. Artinya dia adalah sunnah-sunnah para nabi, ya, atau sunnah semua nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara fitrah ini adalah merupakan sunnahnya para nabi dan umat sebelumnya. Taib, dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khamsun minal fitrah, ya, 5 ya termasuk dari fitrah. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-istihdad, dan kemarin kita sudah bahas ini. Al-istihdad artinya adalah mencukur bulu kemaluan. Dalam lafaz lain adalah halqul anah, ya. Dan ini menunjukkan sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan sunnahnya dalam istihdad adalah pakai halak. Kemarin kita sudah sebutkan 5 fitrah ini, itu cara pembersihnya adalah salah satu dari 3, ya. Dan dia menunjukkan keafdoliyahan, ya, keutamaan atau mana yang lebih afdal dari salah satu dari yang 3 ini. Itu berbeda masing-masing bab. Mana yang 3? Pertama adalah al-halqu, ya. Al-halqu. Ya, al-halqu berarti mananya adalah mencukur. Kalau al-halqu artinya mencukur. Berarti dia pakai pisau cukur misalnya, atau pakai silet, ya, itu namanya halaq. Ada yang kedua, caranya al-qassu. Al-qassu artinya memotong. Berarti kalau memotong mungkin bisa pakai gunting, ya, atau potong kuku, ya, berkaitan kuku nanti. Atau yang semisalnya yang sifatnya memotong. Itu al-qassu. Dan yang ketiga ada namanya nanti an-natfu. An-natfu, nun, ta, fa. Itu maknanya mencabut. Ya, mencabut. Berarti pakai alat cabut. Ya, seperti pinset atau yang semisalnya, itu salah satu juga cara pembersihan. Berarti 3 cara pembersihan. Untuk fitrah yang pertama al-istihdad, ini afdolnya adalah al-halqu. Berarti dicukur pakai pisau cukur. Ini afdoliyahnya. Nah, dia bisa digantikan dengan cara yang lain, ya, bisa dengan dipotong, digunting, dan yang lainnya. Ya, tapi afdolnya adalah dengan al-halqu sesuai dengan lafaz dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitrah yang kedua adalah
Al-khitan. Al-khitan artinya adalah sunat ya. Dan itu kita udah bahas. Dan untuk khitan berarti sunnahnya adalah al-qassu, ya memotong. Dan tidak ada cara lain kita dapati untuk khitan kecuali dengan memotong. Jadi dengan pisau potong atau alat potong ya. Dan sunnah yang ketiga, fitrah yang ketiga adalah qassu asyarib. Dan ini kalau tidak salah kita sudah sampaikan juga di sini. Dan ini bab terakhir kemarin kalau tidak salah ya. Tapi kita ulang sekilas ya. Berarti yang ketiga fitrahnya adalah qassu asyarib. Ini mencukur kumis ya, atau memotong kumis afwan. Memendekkan kumis berarti ini haknya hakkur rijal ya, karena hukum asal kumis itu adalah lirijal ya. Ya, dan afdolnya pada kumis itu adalah dengan qassun, adalah dengan dipotong. Ya, berarti bagaimana dengan dicukur? Maka boleh, tapi keluar dari keafdolihan. Nah, maka untuk kumis afdolnya adalah qas. Hanya saja ada dua cara qassun, memotong untuk kumis yang datang dalam riwayat. Pertama adalah al-qassu saja, yaitu sebagaimana dalam hadis qassu asyarib itu memotong. Dan yang kedua adalah al-ihfa ya. Al-ihfa itu ada khilaf ulama makna al-ihfa. Sebagian mengatakan ihfa kumis itu artinya memotong secara keseluruhan. Kalau qassun biasa artinya memotong tipis. Ya, berarti intinya memotong. Berarti pakai gunting kah atau pakai mungkin sekarang ada apa yang dijual alat-alat untuk mencukur kumis, tapi dia sifatnya memotong ya, bukan mencukur ya. Kalau cukur pakai pisau cukur. Nah, bagaimana hukum mencukur kumis? Maka sebagian ulama itu melarang, ya, bahkan mengatakan itu bukan sunnah. Dan itu adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan halquhu laisa minas sunnah. Dan mencukur kumis itu bukan sunnah. Ya, karena nasnya adalah memotong. Dan Imam Nawawi juga mengatakan al-qassu al-afdal. Al-qassu afdal. Memotong itu lebih utama. Ya, sedangkan cukur maka khilaf ulama kata beliau dan sebaiknya ditinggalkan. Baik, ini untuk fitrah yang ketiga adalah memotong kumis. Berarti afdalnya memotong, dan memotongnya ada dua cara, bisa dengan memotong pendek atau memotong secara keseluruhan, memotong tipis seperti ya. Dan kedua-duanya sunnah. Baik, yang keempat sunan fitrah adalah natfu al-ibti. Ya, natfu al-ibti artinya ya menggunting ya. Natfu al-ibti di sini belum dibahas. Al-ibti berarti masuk yang kelima. Baik, yang keempat dulu memotong kuku ya. Berarti taklimu al-adhafir. Ya, yang keempat sunan fitrah adalah taklimu al-adhafir. Ya, untuk kuku, ini sunnahnya adalah al-qassu. Ya, memotong, menggunting. Berarti pakai alat gunting, alat potong ya. Dan ini juga tidak dapati cara yang lain selain memotong ya. Karena tidak mungkin dicukur ya. Tidak mungkin pula dicabut. Ya, berarti sunnahnya adalah dipotong. Baik, disebutkan di sini mengguntingnya dengan tidak membiarkannya panjang. Dan memotong ini memperindah kuku dan menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Ini di antara hikmah untuk sunnah potong kuku adalah untuk menghindari kotoran dan memperindah. Dan disebutkan oleh para ulama di sini, sebagian kaum muslimin menyelisih fitrah nabawi ini. Mereka memanjangkan kuku mereka atau sebagian dari kuku mereka ya untuk memperindah dan yang lainnya. Disebutkan semua itu merupakan godaan setan ya, dan taklid kepada musuh-musuh Allah. Artinya ini bagian dari menyerupai para orang-orang kafir. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim memanjangkan kukunya sengaja, tidak ingin memotongnya, baik secara keseluruhan atau salah satu dari jari-jarinya. Ini tidak boleh. Dan ini menyelisih sunnah. Karena fitrahnya adalah dipotong. Fitrah adalah dipotong. Dan disebutkan oleh para ulama untuk potong kuku ini tidak ada hadis sahih ya yang datang untuk urutan potong kuku ya. Karena ada di sebagian ceramah kita dengar ya, sebagian ustadz mengatakan ada sunnah potong kuku itu dari jari telunjuk dulu ya, lalu jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke jempol kiri dan begitu seterusnya. Dan ini tidak ada riwayat yang sahih yang berkaitan dengan ini. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan lam yathbut fi tartibil asabi' indal qas syai'un minal ahadits.
Jadi tidak ada satupun ya hadis yang sahih yang menyebutkan tentang urutan potong kuku. Berarti al-amru wasi'un, perkaranya luas, boleh kita potong dari jari manapun yang kita inginkan dan yang mudah bagi kita untuk melakukannya. Begitu juga tidak ada hari khusus yang di situ hari yang harus kita potong kuku juga tidak ada. Karena hukum asal ya fitrah ini dia bisa dilakukan ketika memang sudah butuh. Artinya kalau sudah panjang kita ingin potong, maka kita potong. Hanya saja sebagian ulama itu menyebutkan di hari Jumat itu lebih utama. Tapi tidak mesti, tidak wajib, ya. Ini untuk menunjukkan keagungan di hari Jumat. Jadi kalau kita misalnya di hari Jumat, kita dapati kuku kita sudah mulai tumbuh, maka kita potong di hari tersebut, ya karena untuk, apa namanya, penghormatan dan juga mengambil keutamaan di hari Jumat. Ya, ini sebagai ulama menyebutkan, di hari Jumat itu lebih utama ya, tapi tidak menjadi keharusan. Baik, yang kelima dan ini yang sunnah fitrah yang terakhir adalah natsfu al-ibti, tadi kita sebutkan, itu artinya mencabut bulu ketiak. Dan afdolnya untuk bulu ketiak adalah an-natsfu. An-natsfu artinya dicabut. Ya, ini sunnahnya, dicabut. Ya, dan disunahkan untuk menghilangkan bulu ini dengan mencabut. Ya, kalau tidak mungkin dicabut atau dia tidak kuat untuk mencabutnya, maka bisa dengan yang lainnya, dicukur atau dengan selain keduanya dipotong. Tapi afdolnya dicabut, berarti pakai alat cabut. Ya, karena dalam menghilangkannya terkandung kebersihan dan melenyapkan bau tak sedap, ini di antara hikmahnya, yang menumpuk bersamaan dengan keberadaan bulu yang ada di tempat ini. Dan inilah agama kita yang lurus, yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sifat-sifat ini, karena di dalamnya terkandung keindahan, kebersihan, kesucian, dan yang lain sebagainya. Dan untuk bulu ketiak tadi kita sebutkan, sunnahnya dicabut, tapi boleh dengan cara yang lain, yang penting bisa membersihkan. Dan di antara perkataan yang masyhur adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i ya tentang hal ini. Ya, beliau menyebutkan natsfu al-ibti sunnah walakinni la aqwa alaihi fa ahliq. Ya, kata beliau mencabut bulu ketiak itu sunnah, mencabut sunnah. Tapi saya tidak kuat kata beliau, maka saya mencukurnya. Ya, ini menunjukkan kalau orang memang tidak terbiasa, maka boleh dicukur, tapi afdalnya dicabut. Baik, dan eh, fitrah itu ada 5, karena tadi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, hanya saja ada tambahan 5 lagi di hadis yang lain, maka jadi totalnya menjadi 10. Ini juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, sebenarnya disebutkan dalam hadis Imam Muslim, dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, itu ada tambahan 5 lagi. Mana yang 5 itu adalah bersiwak, ya, menghirup air dengan hidung, itu istinsyak, ya untuk membersihkan isi hidung, kotor yang ada di hidung. Lalu madmadah, berkumur-kumur, ini tambahan yang ketiga. Yang keempat, membasuh ruas-ruas jari tangan ya. Ini namanya apa namanya? Di sini in ghuslul barajim. Ghuslul barajim itu sela-sela jari ya, membersihkan sela-sela jari karena di situ kadang kotoran bisa menumpuk, maka ini fitrah juga ya, sunnah dibersihkan. Dan yang terakhir adalah eh, intiqasul al-ma'is siwak wa istinshaq, jadi kita hitung i'fa'ul lihya, qasus syarib, i'fa'ul lihya, siwak, istinshaq, qasul azfar, ghuslul barajim, natful ibti wa halqul anah wa intiqasul al-ma'. Maka totalnya 10. Memotong kumis, membiarkan jenggot, ya, siwak, menghirup air ke dalam hidung, istinshaq, memotong kuku, mencuci ruas jari, itu namanya ghusl barajim, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja. Ya. Nah, maka istinja bagian dari fitrah. Ya. Baik, dan Mus'ab bin Syaibah, yang merupakan perawi hadis, mengatakan saya lupa yang ke-10, maka jika tidak salah yaitu berkumur-kumur. Maka selesailah pembahasan kita tentang khamsun minal fitrah, ditambah 5 lagi menjadi 10, maka ini sebaiknya kita rutinkan dan kita jaga kesunahannya. Dan yang lebih dari itu adalah kita hadirkan niat ketika kita mau potong kuku misalnya, atau mau cabut bulu-bulu di badan, maka ketika kita melakukannya kita hadirkan sekarang niat untuk ibadah. Nah, maka dengan ilmu ya, ini bisa jadi ibadah. Ya, kalau tanpa ilmu maka biasa seseorang potong kuku tapi tidak ada hadir niat
padanya, maka ini tentu tidak bernilai ibadah sama sekali. Dan apakah ketika kita eh, mengamalkan sunnah fitrah ini ada batas jangka waktu tertentu? Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, dan ini hadis oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Wuqita lana fi qasri asyarib wa taqlimil adfar wa natfil ibti wa halqil anah alla tutrak akthar min arba'ina lailatan atau arba'ina yaum." Ya, dari Anas bin Malik, Nabi SAW menyebutkan, ya, atau Anas bin Malik menyebutkan, Nabi SAW telah memberikan waktu tenggang untuk memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, dan memotong bulu kemaluan untuk tidak lebih dari 40 hari. Ini hadis sahih dari Imam Muslim. Maka dari sini ulama menyebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang membiarkan dari fitrah tadi, ya, dia biarkan, ya, terutama yang 4 ya, yang berkaitan dengan rambut atau bulu, termasuk kuku, maka jangan sampai melewati 40 hari tidak pernah dibersihkan. Berarti harus dalam jangka waktu 40 hari. Ya, tentu afdolnya adalah ketika kita sudah panjang kita potong. Boleh jadi, dan ini berbeda setiap orang, bisa mungkin setiap 5 hari atau setiap minggu, ya, atau mungkin sekali 10 hari, tapi jangan sampai lewat dari 40 hari. Hanya saja ulama khilaf apakah kalau lewat 40 hari tidak pernah melakukan fitrah ini dia berdosa, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ya, berarti kalau dia biarkan sengaja lewat dari 40 hari berarti berdosa. Tapi yang rajih Allahu a'lam dia hukumnya makruh saja ya. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh mazhab Syafi'i dan Hambali, hukumnya makruh. Lewat dari 40 hari itu makruh. Baik, alhamdulillah kita cukupkan pembahasan tentang sunan al-fitrah. Kalau ada sesi atau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab insyaallah di akhir sesi kita, Bu. Kita masuk bab berikutnya, bab yang kelima. Pembahasan kita dalam fikih al-muyassar adalah al-wudu, yaitu permasalahan tentang al-wudu. Baik, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kita mengenal makna atau definisi dari wudu dan hukum berwudu. Disebutkan di sini secara bahasa wudu, ya, dengan dhammah ya, diambil dari akar kata al-wadha'ah yang berarti keindahan dan kebersihan. Ya, jadi asal kata wudu itu adalah maknanya adalah al-wadha'ah, itu maknanya keindahan, kebersihan. Jadi wudu artinya indah. Ini secara bahasa Arab. Secara syariat, ini secara syar'i ya, di dalam agama kita, di dalam fikih, maka wudu itu adalah menggunakan air ya pada 4 anggota badan. Maka menggunakan air, maka dinamakan wudu. Ini juga berkaitan dengan harokat baris ya. Kalau penyebutannya wudu itu artinya perbuatan. Wudu artinya perbuatan. Perbuatan kita menggunakan air itu namanya wudu. Ada yang datang nanti berbaris fathah, wawnya fathah, dibaca wadu. Ya, kalau wadu itu airnya ya, air yang digunakan untuk wudu. Ya. Kalau wudu perbuatannya, kalau wadu airnya. Ya, ini sama kasusnya dengan sahur ya dan suhur. Ini untuk faedah saja. Ya. Sahur berarti makanannya. Suhur itu perbuatannya. Ya, jadi makan sahur berarti makanan yang disediakan ya untuk sahur ya. Juga dengan tuhur dan tohur. Nah, intinya kalau huruf awal dhammah itu perbuatannya. Baik, secara syariat wudu artinya menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana wudu secara syar'i. Artinya menggunakan air pada 4 anggota badan. Ini menunjukkan bahwasanya yang wajib dibasuh ketika wudu, dan nanti akan datang pembahasannya, adalah 4 saja ya. Wajah, ini yang rukun ya, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Hanya saja nanti di pembahasannya apakah hanya 4 ini saja atau ada masuk anggota yang lain, seperti misalnya kalau wajah apakah masuk berkumur-kumur, hidung bagaimana. Kepala apakah masuk di situ telinga? Nah, ini nanti ada pembahasannya. Tapi secara umum yang wajib dicuci, dibasuh ketika wudu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.
Dan nanti juga ada pembahasan apakah semuanya wajib dibasuh atau ada yang dibasuh dan ada yang diusap. Ya. Dengan tata cara tertentu dalam syariat ini menunjukkan bahwasanya wudhu itu adalah hukum syar'i. Berarti tidak boleh seseorang berwudhu dengan kehendak atau keinginan sendiri, tata cara sendiri, tidak boleh. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah ini menunjukkan bahwasanya wudhu itu adalah ibadah, maka wajib di situ hadirkan niatnya ibadah. Dan nanti insya Allah ada pembahasan masalah niat. Hukumnya, sekarang hukum wudhu apa? Hukum wudhu adalah wajib. Bagi siapa? Atas orang yang berhadas. Ya, wajib atas orang yang berhadas. Kapan? Bila dia hendak sholat. Ya. Dan apa yang sehukum dengan sholat seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Dan nanti akan ada pembahasan tentang hal ini, apa saja yang wajib, apa saja sesuatu yang wajib berwudhu dulu ya. Nah, di sini disebutkan 3, dan nanti insya Allah ada pembahasan khususnya, apakah memang 3 ini ijma ulama, atau ada khilaf. Ya. Maka secara umum untuk sholat itu ijma ulama. Ya, intinya sholat harus dengan wudhu bagi orang berhadas ya. Sedangkan untuk 2 yang lain, tawaf dan memegang mushaf, ini ada khilaf. Tidak sampai ke batas ijma, kesepakatan ulama. Ya, ada sebagian ulama mengatakan tawaf tidak mesti harus berwudhu. Begitu juga menyentuh mushaf tidak mesti harus berwudhu. Ya, ini pendapat jumhur tapi tidak sampai ijma, dan insya Allah nanti rinciannya ada di babnya insya Allah. Bagian kedua, dalil tentang wajibnya wudhu, ya, dan kepada siapa ia wajib diwajibkan dan kapan dia menjadi wajib. Ini berkaitan dengan pendalilannya. Ini juga menjadi pelajaran bahwasanya kita dalam ibadah itu wajib berdasarkan dengan dalil. Ini menunjukkan agama kita ini adalah agama dalil. Dan sumber pendalilan kita itu ada 4 yang ijma ulama. Ya, artinya kalau 4 ini sudah ada maka sudah cukup. Bahkan 1-2 saja sudah cukup. Itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan Al-Qiyas. Artinya kalau sudah ada dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah hadis Nabi, apalagi sudah ada ijma, maka kita amalkan. Nah, ini menjadi sumber syariat, sumber pendalilan di dalam agama Islam. Maka selain dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama usul fikih atau ulama fikih, ini tidak mu'tabar, tidak boleh dianggap. Maka tidak boleh seseorang misalnya beribadah berlandaskan dengan misalnya mimpi ya, mimpi atau bisikan-bisikan, atau berlandaskan dengan tradisi ya, ini tidak boleh. Ya, seseorang wajib beramal dengan dalil yang disepakati. Ya, atau kalau tidak ada maka pindah ke dalil-dalil yang lain yang itu sudah dibahas dalam babnya dalam bab usul fikih. Nah, ini intinya bagaimana dalam ibadah kita berusaha mencari dalilnya. Nah, termasuk dalam wudhu. Maka setiap pembahasan fikih itu biasanya disebutkan mana dalil pembolehan atau dalil pengharaman. Nah, untuk wudhu itu dalilnya lengkap semua. Dari Al-Quran ada, dari Sunnah ada, ijma juga ada. Dalil dari Al-Quran tentang wudhu itu dalam surat Al-Ma'idah ya, ayat 6 ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu." Ila akhir ayat. Ya, intinya kita ambil potongannya, hai orang beriman, idza qumtum ila sholat, jika kalian hendak mendirikan salat. Ini fiilnya madhi tapi maknanya istiqbal ya. Akan artinya. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah. Faghsilu wujuhakum. Dari mana ulama menyebutkan di sini wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala memakai fiilnya amar ya. Di sini siaknya, konteksnya ayat ini memakai perintah. Faghsilu. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Maka basuhlah wajah kalian. Lalu tangan kalian sampai ke siku. Sapulah kepala kalian ya, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya. Dan jika kalian junub maka bersucilah atau mandilah. Dan seterusnya dari ayat ini intinya kita bisa dapat dalil kewajiban wudu itu ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 ya. Dan kita sudah tahu cara pendalilannya, yaitu dari firman Allah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian mau mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian. Ini menunjukkan perintah. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur ya, wala shadaqatan min ghulul. Ya, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci
ya, tanpa tuhur dan tidak menerima sedekah dari hasil gulul. Nah, gulul artinya penggelapan, dan asal gulul itu adalah seseorang mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Artinya belum haknya, lalu dia sudah ambil. Ini namanya gulul. Maka tidak sah seorang bersedekah dari harta gulul atau harta penggelapan. Dan ini bisa dibawa maknanya ke ke kondisi kita yang sekarang ya. Ini maknanya bisa diluaskan. Artinya tidak boleh seseorang menggunakan salah satu dari sarana prasarana yang bukan miliknya. Boleh jadi itu milik kantor, milik perusahaan ya, milik yayasan, sekolah dan yang lainnya. Maka jangan kita gunakan untuk pribadi ya, kecuali dengan izin ya dari yang punya misalnya, atau dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi berhati-hati dalam bab ini karena bagian dari gulul. Maka Nabi SAW mengatakan Allah tidak terima sholat tanpa bersuci. Ini menunjukkan kewajiban al-wudu. Hadis yang kedua juga, hadis yang pertama ini dari hadis riwayat Imam Muslim. Juga hadis kedua dari riwayat Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa, la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak terima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya wudu itu syarat ya dan wajib ya. Karena Allah tidak akan terima salat bagi orang berhadas sampai dia berwudu. Nah, dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya khilaf ya. Artinya ijma tentang wudu, kewajiban wudu ini adalah ijma yang qat'i. Ijma qat'i berarti tidak ada perbedaan ulama dalam hal ini. Baik. Adapun kepada siapa wudu itu diwajibkan, maka ia diwajibkan kepada setiap muslim dewasa dan berakal. Dan ini insya Allah ada rincian dari bab setelahnya nanti. Manakala dia hendak sholat atau apa yang sehukum dengannya. Adapun kapan wudu itu wajib, maka di sini disebutkan bila masuk waktu sholat atau saat seseorang hendak melakukan perbuatan yang mensyaratkan harus berwudu. Seperti yang dua amalan tadi yaitu ya meskipun waktu tidak masuk seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Cuma di sini ada catatan berkaitan dengan kapan wajib yaitu bila masuk waktu sholat. Dan ini tidak pas atau kurang pas karena yang sahihnya adalah kapan seorang diwajibkan wudhu jika ingin sholat ya, bukan masuk waktu sholat. Karena kalau masuk waktu sholat tapi dia belum mau sholat tidak diwajibkan berwudhu. Ya, jadi yang lebih pasnya adalah ketika seseorang ingin sholat. Nah, dan ketika seorang melakukan perbuatan yang memang mensyaratkan wudhu seperti tawaf dan memegang mushaf, maka seseorang harus berwudhu. Baik, kita masuk bagian ketiga, syarat-syarat sahnya wudhu. Syarat-syarat sahnya wudhu. Baik, agar wudhu seorang sah maka harus terpenuhi syarat berikut. Dan ini penting kita mempelajari dalam setiap bab fikih adalah kita mengenal syarat ya. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dipenuhi untuk menunjukkan atau menjadikan ibadah kita sah. Jadi dia harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi atau ada yang kurang dari syarat, maka ini berdampak kepada kesahan sholat atau ibadah kita. Maka dalam wudhu, kalau syarat ini tidak terpenuhi, berarti berdampak wudhu tidak sah. Wudhu tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka apa konsekuensinya? Berarti sholat juga tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, sholat tidak sah. Berarti harus diulang dari wudhu dan wajib diulang lagi sholat. Maka wajib seorang muslim mengenal syarat-syarat sah ini. Tidak boleh seseorang tidak mengenalnya karena bisa jatuh kepada perbuatan itu tanpa dia sadar ya. Ya, maka ini menunjukkan menuntut ilmu itu wajib, diantaranya adalah ilmu berkaitan dengan ibadah yang wajib. Baik, agar wudhu seseorang sah, maka harus terpenuhi syarat berikut. Di sini ada 8 syarat ya yang harus dipenuhi. Yang pertama, Islam balik tidak ada balik ya. Islam al-aqil berakal dan tamyiz. Islam berakal dan tamyiz. Sehingga wudhu tidak sah dari orang kafir, gila dan anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz. Ya, di sini dalam kurang dari 7 tahun. Ya, maka syarat sah pertama dan ini juga menjadi syarat wajib ya seseorang berwudu itu adalah pertama dia harus muslim. Maka tidak sah wudu dari orang kafir ya.
Ya, sebab kenapa orang kafir tidak sah wudunya karena dia tidak punya aslul iman. Ya, karena dia tidak punya syahadat, tidak punya tauhid. Maka batal semua ibadah yang dia lakukan. Maka orang kafir sebanyak apapun amalannya, kalau tidak bertauhid, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menjadi akidah kita seorang muslim wajib yakini sebanyak apapun amalan orang kafir di dunia. Kalau dia tidak bertauhid, maka tidak memberi manfaat untuknya sedikit pun di akhirat. Yang terakhir dalilnya firman Allah dalam surat Taubah ayat 54 ya. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang mencegah atau yang menghalangi sedekah mereka tidak diterima Allah melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menghalangi diterimanya pahala sedekah karena mereka kafir. Ya, maka dikiaskan kepadanya semua ibadah. Ya. Begitu juga berakal dan tamyiz, berarti tidak sah wudhu dari orang yang tidak berakal. Ya, termasuk di situ adalah al-majnun ya, orang gila yang tidak berfungsi akalnya. Dan tamyiz berarti anak yang belum sampai usia tamyiz, ya di sini disebut usianya 7 tahun, berarti belum sampai usia 7 tahun. Dan ini tidak mesti 7 tahun ya, karena ini berbeda setiap anak kondisinya. Ada yang mungkin dia sudah memayis sebelum 7 tahun, ada mungkin yang memayisnya mungkin lewat dari 7 tahun. Tapi umumnya, secara umum, itu anak itu masuk usia tamyiz umur 7 tahun. Dan tamyiz itu bisa dilihat dengan cara ketika anak ini sudah bisa menggunakan akalnya dengan baik, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia bisa memahami perintah, yaitu menunjukkan usia tamyiz. Dan dia sudah bisa berniat dengan niat yang benar, yaitu dinamakan tamyiz. Ya, maka harus tamyiz. Berarti anak yang belum tamyiz berarti tidak sah wudhunya. Orang yang tidak berakal tidak sah wudhunya dan juga tidak wajib, dan orang yang tidak Islam tidak sah wudhunya. Yang kedua syarat adalah niat. Syarat sah wudhu adalah niat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Tetapi niat ini tidak disyariatkan untuk dilafazkan karena tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi SAW. Baik, sedikit tentang niat. Apakah niat ini memang syarat sah wudhu? Maka jumhur dia syarat. Berarti ini menunjukkan ini bukan kesepakatannya. Karena ada sebagian ulama mengatakan untuk wudhu itu tidak butuh niat. Sebagaimana seorang membersihkan najis tidak butuh niat. Ya, maka ini pendapat sebagian. Ya, tapi jumhur ulama tidak. Berwudhu harus pakai niat. Maka menurut jumhur berarti ya, kalau seseorang berwudhu ya dan tidak ada niat yang mu'tabar, berarti tidak sah wudhunya, tidak boleh dia ibadah dengan wudhu tersebut. Ya, contoh kasusnya misalnya seseorang berwudhu, ya seorang berhadas ini, lalu dia berwudhu, tapi niat wudhunya adalah untuk mengajarkan. Misalnya lagi di sekolah misalnya, dia ajarkan anak muridnya cara berwudhu. Lalu dia ajarkan cara berwudhu, tapi niatnya mengajarkan. Maka ini wudhunya belum dianggap sah, karena tidak ada niat wudhu. Atau misalnya seseorang berwudhu, ya tapi niatnya adalah untuk bersih-bersih. Misalnya seseorang pulang kerja, lalu dia tangannya kotor misalnya, lalu dia mau bersihkan tangannya, bersihkan wajahnya, tapi pakai gerakan wudhu. Ya, maka ini belum dianggap berwudhu karena tidak ada niat. Ini menurut jumhur ulama. Dan di sini sebutkan tidak ada niat tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Karena tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak hanya dalam bab wudhu saja, tapi semua ibadah tidak disyariatkan lafaz. Talafuz tidak disyaratkan. Ya, karena ya tidak ada satupun dalil para sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melafazkannya. Dan juga di antara sebab karena apa yang dilafazkan, kalaupun dilafazkan maka itu tidaklah mu'tabar, tidak dianggap. Ya, buktinya ketika seseorang berniat lalu dia lafazkan, tapi berbeda yang di hati sama yang di lisan, maka yang di lisan tidak dianggap. Yang dianggap tetap yang di hati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada syariat melafazkannya. Ya, ada sebagian mengatakan ya kecuali umrah dan haji maka ada lafaz niat, yaitu kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjat atau labbaik Allahumma umratan. Ya, maka dijawab oleh para ulama ini bukan niat. Ya, talbiyah yang kita ucapkan ketika ihram itu bukan niat. Itu sama kasusnya dengan takbiratul ihram
ketika sholat. Ya, berarti itu bukan bagian dari, tapi bagian dari rukun ibadah, bagian dari syiar. Ya. Baik, yang ketiga di antara syarat sah wudhu yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Ya. Dan ini kita udah bahas di bab air, maka tidak sah wudhu dengan air yang bernajis. Ya. Maka adapun air najis maka tidak sah digunakan untuk berwudhu. Jadi syarat sah wudhu harus dengan air yang tohur, air yang suci dan mensucikan. Dan kita sudah sebutkan ada apa saja air yang tohur itu, ada uh, babnya atau kaidahnya. Air yang turun dari langit atau semua air yang keluar dari bumi itu suci dan mensucikan selagi dia belum tercampur dengan benda najis atau tercampur benda yang suci tapi sudah mengubah status air. Ya, kalau sudah mengubah statusnya maka ini juga tidak mensucikan. Syarat yang keempat, menghilangkan apa-apa saja yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka tidak sah wudhu seseorang kalau ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya, seperti di sini sebutkan berupa lilin, syam'un, atau al-ajin, adonan, atau yang sepertinya. Ya, seperti cat kuku yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman ini. Atau cat dinding misalnya, seseorang habis kerja cat dinding misalnya. Dan yang lainnya, atau tinta seperti yang lainnya, atau pewarna rambut. Maka wajib diperhatikan. Semua ini, kalau dia menghalangi air sampai ke kulit, maka ini berdampak tidak sahnya wudhu kita. Maka seseorang ketika dia mau berwudhu, pastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi air menyerap. Ya, termasuk dalam hal ini misalnya seseorang memakai pewarna rambut. Maka tidak boleh kalau pewarna rambutnya menghalangi air masuk ke kulit kepala. Ya, maka disarankan oleh para ulama, ya, kalaupun mau pakai pewarna, carilah yang bisa menyerap air. Atau pewarna kuku bagi wanita, carilah yang bisa menyerap air. Ya. Sedangkan hal-hal lain yang yang sifatnya temporary, maka wajib dibersihkan dulu, seperti cat atau yang lainnya, itu kita bersihkan dulu. Ya, dan kalau kita sudah berusaha membersihkan, lalu masih ada satu atau dua titik yang tersisa yang susah dibersihkan, maka ini insya Allah maafun anhu, dimaafkan. Karena segala sesuatu yang yasirun, yang ringan, yang sedikit, dan susah untuk dibersihkan, maka ini tidak berdampak insya Allah, maka ini sah wudhu kita. Yang penting kita udah berusaha dulu untuk membersihkannya. Ini juga perlu menjadikan bahan perhatian kita ya. Baik, berikutnya yang kelima, ya, syarat sah wudhu adalah istijmar atau istinja. Ya, ketika ada sebab berdasarkan keterangan yang telah berlalu. Karena kita sudah bahas bab qada'ul hajat. Maka di sini disebutkan tidak sah wudhu seseorang yang tidak istinja. Istinja itu menggunakan air, kalau istijmar menggunakan batu. Istinja berarti dia membersihkan sesuatu atau membersihkan dua jalur ya, bubul dan dubur setelah dia buang air besar atau buang air kecil. Maka wajib istinja sebelum berwudu. Kalau ada sebab, perhatikan di sini, ketika ada sebabnya, artinya istinja itu kapan wajib? Kalau ada sebab. Berarti kesimpulannya, kalau tidak ada sebab istinja, maka tidak wajib istinja. Dan ini ijma para ulama. Maka tidak perlu seseorang istinja kalau dia ingin berwudu, kalau memang tidak ada sebab. Ya, karena sebab istinja itu sudah ditentukan dan kita sudah bahas itu. Sebab istinja itu adalah sesuatu yang keluar yang bernajis. Ya, seperti buang air besar atau air kecil, itu najis. Berarti wajib istinja. Maka ada kesalahan yang umum menyebar di masyarakat awam, yaitu seseorang kalau mau berwudu wajib istinja dulu meskipun yang keluar angin. Ya, maka ini tidak benar ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ini ijma. Tidak wajib seseorang istinja setiap berwudu. Kalau memang tidak ada sebab. Ya, misalnya seorang batal wudunya mungkin karena keluar angin, atau dia menyentuh kemaluan, atau dia ketiduran, atau dia menyentuh persentuhan dengan laki-laki asing bagi sebagian mazhab. Nantinya dia batal wudunya. Maka apakah dia wajib istinja ketika itu? Tidak wajib. Ya, karena dia tidak ada sebab untuk istinja. Ya, ini juga menjadi bahan perhatian. Baik, yang keenam syarat sah adalah muwalah, berkesinambungan. Nah, ini nanti ada babnya setelah ini. Artinya tidak sah wudhu kalau
dia tidak mualah. Mualah itu artinya tidak boleh terputus antar anggota wudhu dengan jarak waktu yang lama. Maka tidak boleh seorang berwudhu, habis cuci wajah dia diam dulu atau dia melakukan perbuatan yang lain dulu, sehingga ada waktu yang lama antara mencuci anggota yang satu dengan anggota berikutnya. Maka tidak sah. Juga di antara syarat sah wudhu adalah tertib berurutan. Penjelasan akan hadir setelah ini. Juga yang kedelapan adalah membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Ini adalah syarat sah wudhu ya 8 yang harus kita ketahui. Taib. Alhamdulillah sampai kita di syarat sah. Ya, maka faedah yang bisa kita ambil di sini berarti yang di luar yang 8 disebutkan berarti ini tidak termasuk syarat sah. Di antaranya adalah menutup aurat ya. Karena ada sebagian pemahaman masyarakat berwudu harus menutup aurat. Maka kita lihat tidak ada syarat wudu harus menutup aurat. Jadi boleh saja seorang misalnya habis mandi ya, auratnya terbuka. Lalu habis itu dia langsung berwudu tanpa pakai pakaian dulu, maka wudunya sah. Ya, karena tidak ada syarat menutup aurat. Juga tidak ada syarat wudu, syarat sah wudu itu harus terbebas dari najis. Ya, tidak ada sebutkan di sini. Ya, dalam artian apa? Seseorang ketika dia berwudu lalu dia menyentuh najis, maka ini tidak membatalkan wudu. Nah, ini juga pemahaman sebagian masyarakat, kalau tersentuh najis wajib ulang wudu. Nah, ini tidak. Karena tidak ada syarat sah wudu itu harus suci dari najis. Berarti apa? Kalau kita habis berwudu, lalu kita tersentuh dengan najis, maka cukup dibersihkan najis, ya, sampai najis itu hilang dan tidak wajib kita mengulang wudu, ya, tidak wajib mengulang wudu. Baik, kita masuk bagian keempat, ya. Masih ada 5 menit waktu, insya Allah. Kita ambil mungkin nomor 1. Yang pertama, ya, bagian keempat adalah fardu atau rukun wudu. Furudul wudu artinya sesuatu yang menjadi rukun dalam berwudu. Dan ini juga sesuatu yang harus dipelajari setiap muslim. Apa saja yang wajib dilakukan yang menjadi rukun dalam berwudu. Ya, dan ini juga perlu kita ketahui beda antara syarat dengan rukun. Ya, di atas syarat 8 yang berikutnya rukun. Ya, disebutkan beda syarat dengan rukun. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan tapi dia di luar ibadah. Di luar ibadah. Artinya dia dilakukan sebelum ibadah. Itu syarat. Sedangkan rukun harus dilakukan dan dia bagian dari inti ibadah. Bagian dari inti ibadah. Nah, untuk rukun ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, ya apabila kalian hendak mendirikan salat maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Maka dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika kita mau berwudu wajib dan itu rukun adalah membasuh wajah secara sempurna. Maka wajib seseorang mengetahui batas wajah yang sempurna itu seperti apa. Ya, maka disebutkan oleh para ulama fikih, batas wajah itu, ya, wajah itu diambil dari kata wajhun, yang diambil juga dari kata muwajah, artinya sesuatu yang dilihat dari depan itu wajah. Maka batasan wajah, ya, dari atas itu adalah manbatu sya'ri adatan, tempat tumbuh rambut secara umum. Ya. Kenapa ada kata adatan secara umum? Karena ada orang yang tidak bisa tumbuh rambut, rambutnya tidak tumbuh. Ya, atau ada orang misalnya yang dia rambutnya tumbuhnya di kening, dari kening sudah tumbuh rambut. Ya, maka batas wajibnya adalah di tempat tumbuh rambut keumuman orang-orang, dari mana tempat tumbuh rambut dari situ batas wajah mulainya. Ya. Sampai ke bawah, sampai ke zaqnun. Ya, zaqnun itu adalah dagu ya, dagu. Artinya apa? Maka seseorang ketika berwudu dan mencuci wajah, wajib dia basuh dari atas tempat tumbuh rambut sampai ke dagu ya. Dagu itu di bawah bibir yang biasa tempat tumbuh jenggot seseorang laki-laki ya. Sedangkan lebarnya itu dari mabainal uzunaini, yaitu batas antara dua telinga kiri dan kanan. Nah, itu batas wajah. Maka ketika berwudu, seseorang wajib membasuh semua ini, tidak boleh ada yang terlewatkan dari wajah ini. Ya. Maka ada di sini pembahasan ulama apakah di bawah dagu itu juga bagian dari wajah?
di bawah dagu ya. Jadi kalau kita lihat di leher, di jarak antara leher dengan dagu itu kan ada kulit juga. Apakah itu juga wajib dibasuh ketika wudhu? Maka jawabnya tidak wajib. Karena dia bukan bagian lagi dari wajah. Karena wajah itu adalah sampai dagu bawah saja ya. Nah, maka konsekuensinya, ya, konsekuensinya berarti ini terutama untuk perempuan berarti tidak ya, kulit di bawah leher itu berarti bukan bagian kulit di bawah dagu, berarti itu bukan bagian dari wajah. Berarti apa? Ketika dia sholat, ini perempuan, maka dia bukan bagian dari wajah. Berarti dia harus ditutup. Dia harus ditutup. Karena aurat yang boleh tampak bagi wanita ketika sholat adalah wajah dan telapak tangan saja. Sedangkan wajah tadi sudah ada batasannya. Berarti di luar itu bukan wajah, berarti dia bagian dari seharusnya ditutup. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian ya bagi suami, ya, disampaikan kepada istrinya atau anak perempuannya atau saudarinya yang bagian bawah dagu ini bukan wajah, berarti dalam sholat ya maka harus diusahakan untuk ditutup ya. Taib, termasuk berkumur dan beristinsyak ya, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Berkumur itu madmadah dan istinsyak itu memasukkan air ke hidung dan istinsyar mengeluarkannya dari hidung karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Dan ini khilaf ulama ketika seorang berwuduk membasuh wajah apakah wajib berkumur-kumur dan istinsyak, maka ini tidak ijma. Kalau mencuci wajah ijma sepakat, kalau berkumur-kumur istinsyak maka khilaf. Jumhur ulama mengatakan ini sunnah, tidak sampai ke batas wajib. Itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya, sedangkan sebagian mazhab, tentang mazhab Imam Ahmad, itu wajib madmadah dan istinsyak. Dalilnya kata mereka karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Jadi ada perbedaan dari sisi memasukkan apakah dia wajah atau tidak. Sedangkan mazhab yang mengatakan dia sunnah, ya mulut dan hidung bukan bagian dari wajah yang tampak. Karena dia berada di bagian dalam. Sedangkan yang wajib dibasuh adalah yang tampak dari wajah. Maka kata mereka sunnah. Maka bagaimana pendapat yang kita ambil? Maka tentu kita disunnahkan untuk keluar dari khilaf. Artinya selagi bisa melakukan yang keluar dari khilaf kita lakukan. Maka bagaimana afdolnya yaitu kita madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak setiap kali kita berwudu. Karena kalau kita lakukan berarti kita mengerjakan sunnah dan mengerjakan kewajiban bagi yang menganggap itu wajib. Dan juga ini juga berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi berwudu itu selalu beliau berkumur-kumur dan beristinsyak, ya, memasukkan air ke hidung. Baik, alhamdulillah sudah waktu sudah menunjukkan jam 5, kita sampai di sini insya Allah di furudul wudu. Semoga bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya ya bab wudu ya dengan pembahasan yang berkaitan dengan wudu diantaranya adalah sunnah wudu termasuk nanti pembatal wudu. Nah, termasuk pembahasan adalah apa saja yang perbuatan yang wajib kita harus berwudu dan apa saja perbuatan yang disunnahkan kita dalam keadaan berwudu. Nah, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Berikutnya kita serahkan ke moderator guna di bersama kita. Tafadhol Yusuf. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas faedah ilmu syar'i yang telah diberikan. Mungkin setelah ini bisa kita ambil satu atau dua penanya Ustaz. Silakan. Nah, tafadhol. Kepada Bapak Ibu para peserta jamaah kajian ruko sore hari ini yang semoga Allah muliakan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, raise hand jika ada yang ingin bertanya seputar tema yang telah dibahas oleh Ustaz Zuna pada sore hari ini. Baik, ada dari Bapak Faal. Pak Faal, silakan untuk buka mic-nya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, Ustaz? Ustaz, izin bertanya Ustaz, dua dua hal Ustaz. Karena pertama, Tafadhol. Ustaz, yang pertama tadi fitrah yang sempat dibahas sebentar tadi masalah siwak. Kemarin mau tanya cuma nggak sempat. Mhm. Terkait dengan siwak, dalam beberapa kesempatan kan Anda sering temui kan teman kawan-kawan ini kan bersiwak di saat setelah qomat sebelum takbir gitu Ustaz. Jadi ketika sudah berdiri siwak dulu Ustaz. Siwak dulu dengan Nah, menggunakan kayu siwaknya, kemudian disiwak, ditaruh lagi di kantongnya, kemudian baru takbir atau ihram. Pertanyaan Anda Ustaz, apakah ada dalil yang menunjukkan eh, keutamaan siwak di waktu tersebut ya Ustaz ya? Maksud Anda eh, karena kadang kalau Ana tuh agak terganggu gitu orang, maksudnya kalau lagi siwak gitu udah udah mau berdiri kok sikat-sikatan gigi gitu, maksudnya kenapa nggak dari sebelum aja sih, sebelum masuk apa mas sebelum sebelum sebelumnya ya siwak dulu gitu kan. Eh, iya. Pertanyaan Ana, apakah emang ada keutamaannya, ada dalilnya sehingga siwaknya itu sebelum itu gitu, karena ya tadi anak agak terganggu gitu. Kenapa nggak siwaknya sebelum aja sih, kita jadi nggak perlu lihat giginya di siwak-siwak gitu, belum lagi siwaknya mungkin nggak ditutup lagi, masuk kantong lagi ya. Ya kadang anak terganggu sih gitu. Itu satu, Ustaz Fitrah. Yang satu tadi siwak yang sempat dibahas bentar. Kemudian yang kedua terkait dengan terkait dengan wudhu. Tadi kan eh, kita bicara mengenai syarat syarat sah Ustaz. Hmm, Nah, Mungkin agak sedikit keluar sedikit Ustaz. Tadi kan sempat juga membahas masalah niat. Kemudian mengenai bagaimana dengan doanya Ustaz. Doa setelah uh, berwudu. Doa setelah berwudu itu masuk di mana? eh, di bagian syarat, di bagian yang apakah dia hanya sunnah saja, bisa dilakukan atau dilakukan. Kemudian apakah doanya itu bisa sambil, maksudnya bisa sambil lalu jalan gitu, atau emang harus eh, mengangkat tangan dulu, berhenti dulu angkat tangan. Bahkan sebagian dia mengangkat tangan cukup tinggi gitu Ustaz. Apakah seperti itu atau gimana Ustaz? Demikian Ustaz, terkait pertanyaan mengenai siwak dan berwudu. Sekarang. baik. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Dua pertanyaan dari Safal. Gimana, kita jawab dulu, Ustaz Gunadi, atau kita Boleh buka Ustaz, channel? nanti keburu lupa. Oh, baik, kita jawab dulu. Baik. Pertanyaan pertama dari Ustaz Faal adalah tadi masalah bersiwak ya, ketika sholat. Ya, didapatinya di lapangan ada orang yang terbiasa bersiwak sebelum takbir ya. Apakah ini memang ada sunnahnya? Jawabannya adalah ada sunnahnya, betul. Ya, dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hadisnya yang menyarankan atau memerintahkan seorang untuk bersiwak adalah dalam sholat. Laula an syaqqa, ini hadis Imam Muslim. Laula an syaqqa ala ummati la amartuhu bisiwaki ma'a kulli salati. Laula an syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salati. Kalaulah bukan khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli salat, bersama setiap salat. Ya, sebagian ulama mengambil dari lafaz ma'a di sini, ini menunjukkan adalah sesuatu yang bersamaan dengan sholat. Karena kalau sebelum sholat, maka tidak dipakai lafaz ma'a. Tapi mungkin dipakai lafaz qabla kulli sholat. Belum setiap sholat. Atau lafaz fi kulli sholat. Tapi karena dipakai lafaz ma'a, ini menunjukkan kebersamaan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bersiwak sebelum sholat ini bukan bagian dari sesuatu yang mahdzur, sesuatu yang harus dijauhi atau yang mungkin kalau kita sekarang bahasanya tidak sopan. Ini tidak benar ya. Ya, karena ulama mengatakan bersiwak ini dia bagian dari sunnah
dan dia tidak masuk ke bab seseorang membuang kotoran. Buktinya apa? Ketika seseorang berkaitan dengan kotoran, afdalnya itu dengan tangan kiri. Ya, karena tangan kiri itu digunakan untuk sesuatu yang kotor. Tapi untuk siwak, maka dia boleh dengan tangan kanan. Ini menunjukkan berarti siwak berbeda dengan bab buang kotoran. Maka ini menunjukkan maka seseorang boleh bersiwak sebelum sholat, sebelum bertakbir. Ya, ini tinggal mungkin kita jaga kebiasaan atau sesuatu yang masih gharib di masyarakat. Kalau kita hidup di masyarakat yang sudah paham hal ini, maka tidak masalah kita amalkan. Ya, kalau kita hidup di Mekah misalnya atau biasa umroh haji, maka biasa kita dapati orang seperti itu karena mereka sudah paham dengan sunnah ini. Ya, maka seperti ini tidak apa-apa kita sampaikan. Ya, kalau ada yang bertanya kita sampaikan. Ya, maka kita perlahan-lahan. Dan ini juga kemarin kita ada sebutkan nih di hadis yang lain, riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Amartum bisiwaki ma'kulli wudu." Ya, sebenarnya dalam setiap sholat juga dalam wudu. Nah, dalam wudu itu kapan bersiwaknya? Yaitu ketika berwudu. Ya, maka seorang bersiwak itu dalam wudu yaitu ketika dia habis cuci tangan dia bersiwak dulu. Ya, kalau tidak ada alat boleh dengan jari-jarinya. Ya. Karena ini untuk mengamalkan zahir hadis itu bersamaan gitu, dengan ibadah. Nah, itu yang pertama yaitu berkaitan dengan siwak. Yang kedua, pertanyaannya adalah berkaitan dengan syarat sah wudu. Tadi berkaitan dengan berniat ya. Lalu berniat itu rukun ya. Yang ditanyakan tadi masalah doa ya. Doa setelah wudu itu tempatnya di mana? Jawabnya adalah tempatnya di sunan al-wudu. Berdoa setelah wudu dia sunnah, tidak sampai ke batas wajib atau rukun atau syarat, tidak. Jadi dia sunnah. Berbeda dengan niat. Dan ini rukun. Afwan, niat ini syarat. Ya, karena ibadah tidak akan dianggap kecuali ada niat. Ya, beda sama doa. Kalau doa itu dia bagian dari azkar ya. Dia sunnah. Ya, tapi tentu sesuatu yang dia sunnah kita utamakan untuk diamalkan ya karena tentu apalagi kalau sunnahnya muakkadah karena dia ladang pahala yang besar. Baik, permasalahan apakah dia mengangkat tangan atau tidak? Maka jawabannya tidak perlu mengangkat tangan ya ketika kita doa habis wudu. Ya, dengan dalil bahwasanya ada beberapa tempat yang itu bagian dari azkar dan Nabi tidak mengangkat tangan. Artinya tidak semua doa kita angkat tangan. Ya, misalnya ketika seorang masuk rumah, ada doa masuk rumah. Apakah kita angkat tangan ketika baca doa masuk rumah? Tidak. Ketika seorang mau makan, ya baca bismillah, ada azkarnya, tidak perlu angkat tangan. Orang masuk masjid, tidak perlu angkat tangan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia mau angkat tangan, mengamalkan dari keumuman hadis, bahwasanya hukum asal doa itu adalah angkat tangan, ini juga tidak masalah. Artinya perkara di sini luas, insya Allah. Ya boleh saja seorang mengangkat tangannya, tapi tidak ada dalil yang sharih yang jelas atau yang nyata menerangkan Nabi mengangkat tangan dalam doa setelah wudu. Ya, tapi kalau seorang mau mengamalkan angkat tangan ini juga tidak masalah. Jadi tidak perlu kita mengharuskan seorang untuk melakukan satu perbuatan yang itu memang perkaranya luas. Seperti itu, Fa'al barakallahu fikum Allahu a'lam. Lebih kurang ya. Baik, Barakallahu fikum semoga Ustaz atas jawabannya. Kita persilakan kepada penanya berikutnya, Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tadi terkait syarat sah wudu itu kan salah satunya adalah tamyiz ya, Ustaz ya. Terus bagaimana kalau misalkan kasusnya ada seorang ayah gitu ya mengajak anaknya yang belum tamyiz, yang mana mungkin dia ingin mengajarkan anaknya sholat berjamaah di masjid gitu, dan kemudian dan dia memposisikan anaknya itu di saf depan gitu ya Ustaz ya, dan kemudian ya di barisan memang sholat, dan bagaimana sholat bagi makmum terhadap anak yang dan apabila anak tersebut bukan hanya tidak ada wudhu, tapi memang mungkin dia ada belum bersunat juga gitu kan dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana dengan sholatnya
makmumnya Ustaz? Maksudnya apakah itu menjadi sah atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, Baik Ustaz, itu aja baik, Ustaz. Peran Ustaz, Ustaz saja. Jazakallah Ustaz Abu Elif, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan masalah anak yang belum mumayyiz, ya, apakah dia boleh kita bawa ke dalam sholat, kita bariskan di saf? Maka ini disebut oleh para ulama, ya, masalah sufuf, ya. Maka kita lihat, ya, kalau dia memang sudah tamyiz, ya, ini kita jelaskan yang tamyiz, ya. Kalau dia sudah mumayyiz, maka dia boleh berada di saf, bahkan boleh berada di depan saf, berarti dia jadi imam. Kalau dia memang sudah mumayyiz, dia sudah paham syarat wudhu, syarat sholat, atau cara sholat, maka dia boleh. Kata boleh seseorang menyuruh seorang anak yang berada di saf pertama dan dia sudah mumayyiz, dia suruh dia ke belakang, karena itu haknya dia. Nah, bagaimana kalau anak yang belum mumayyiz? Maka disebutkan kalau dia belum mumayyiz dan kita lihat dia juga tidak perhatian masalah kotoran najis, maka ini berdampak kepada penyambungan saf. Sebenarnya ulama mengatakan ini saf bisa terputus. Maka ini adalah tugas dari orang tua, karena tidak mungkin anak yang belum mumayyiz dibawa ke masjid tanpa orang tua. Kalau tanpa orang tua, maka seseorang yang sudah menjadi penanggung jawab masjid, dia berhak untuk mengatur saf anak yang belum mumayyiz ini untuk ditaruh di belakang saf. Jadi itu tugas pengurus masjid atau kita yang sudah paham, maka kita arahkan anak yang belum mumayyiz itu di belakang saf, ya, dan dia perhatikan adab-adab sholat. Nah, sedangkan kalau dia bersama orang tua, maka disebutkan oleh para ulama, orang tua wajib untuk memperhatikan status kebersihan anak. Ya, kalau dia memang bisa memastikan anak ini bisa berwudu dengan baik, ya kan, dan dia tidak ada tempat untuk menitipkan anak, khawatir dengan keberadaan anak kalau dia jauh dari orang tuanya. Ya, jadi misalnya dia lagi di perjalanan, maka yang seperti ini sifatnya darurat, maka ini tidak masalah insya Allah. Tapi kalau dia bisa mengkondisikan anak yang belum mumayyiz ini, dia bawa ke masjid, dia bisa mengkondisikan untuk berada di ujung saf, ini lebih baik. Berada di ujung saf itu lebih baik, karena dia tidak mengganggu saf yang lain. Atau misalnya dia bisa mengkondisikan anak ini bisa ditaruh di tempat yang jauh dari bapaknya. Nah, ini tugas bapak ini di sini. Jadi kalau kita membawa anak yang belum mumayyiz, bisa kita harapkan kamu duduk di sana, atau di sudut masjid, atau di belakang, dan jangan ribut seperti itu. Ini tugas orang tua yang harus diperhatikan. Banyak orang salah memahami anak itu harus dibawa ke masjid meskipun dia ribut, meskipun dia mengganggu orang sholat. Ya, alasan mereka lebih baik mereka ribut di masjid daripada di luar masjid. Ini kesalahan yang fatal, ya. Karena mengganggu khusyuknya orang sholat ini dosanya besar. Sedangkan mengajak anak ke masjid ini tugas bapak. Jadi ini tidak bukan tugas masyarakat umum. Jadi ini tugas bapak. Kalau anak belum bisa dididik, maka dia tidak diwajibkan ke masjid. Berarti didik dulu di rumah. Kalau dia sudah bisa tenang, baru kita bawa ke dalam masjid. Jadi kembali ke permasalahan tadi, maka ini tugas orang tua, berusaha dia memposisikan. Kalau dia masih bisa mengkondisikan dia berada di ujung saf, maka dia usahakan berada di ujung saf bersama anak yang belum mumayyiz, atau dia bisa mengupayakan anaknya tidak bersama dia sehingga saf tetap bersambung, ini lebih baik. Tapi kalau kondisi sudah darurat seperti itu, anak tidak mungkin ditinggalkan, ya, tidak mungkin dijauhkan, atau kalau dijauhkan dia bisa mengganggu yang lain, maka Allahu a'lam, maka tidak masalah dia dibariskan di tengah saf, ya, dan karena kondisi tersebut sudah sifatnya mesti dan daruri gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia ada urutan-urutannya seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab, ini sejauh yang kita pernah pelajari dan kita cari masalah ini. Nah, Ustaz, Semoga dipahami. tambahan Ustaz, kalau misalkan kita dalam melakukan ibadah itu anak kita punya anak yang dia berhadas gitu ya. Terus kita menyentuh pada saat kita melakukan entah itu membaca Al-Qur'an atau sholat.
apakah itu membatalkan ibadah kita, Ustaz? Karena Anda pernah Betul. mendengar gitu ya, Insyaallah nanti dalam fikih Syafi'i. ya, nanti ada pembahasan di bab mubtilatus shalah, insyaallah itu ada pembahasannya masalah yang mubtilatul wudu, termasuk mubtilatus shalah, apa sih yang membatalkan wudu dan salat. Insyaallah nanti kita singgung di situ dan kita rincikan. Ya, karena memang ada khilaf ulama. Jadi mazhab Syafi'i menyentuh anak yang bernajis itu menyebabkan kita batal ya. Tapi apakah itu juga pendapatnya jumhur? Nah, nanti insyaallah kita lihat. Nah, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Baik. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Silakan ditutup Ustaz kajian pada sore hari ini. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ayyuhal ikhwan, akhwat, ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi kita pada sore ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menyelesaikan buku ini. Ya, materi tentang fikih ibadah yang merupakan kebutuhan setiap kita. Semoga dengan itu bertambah ilmu kita dan lebih dari itu bertambah juga semangat kita dalam mengamalkannya. Ya, beramal dengan ilmu ya itu lebih diunggulkan daripada kita beramal tapi tidak berlandaskan ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk memahami agama kita dengan baik, dengan sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Wa iyyakum asy-syaikh.